Siapa lagi yang mau mengatakan devosi kepada Maria adalah penyembahan berhala? Pak Pendeta ini membuktikan pengalamannya setelah mengalami pengalaman spiritual mengunjungi tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Ada dua kelompok orang-orang Protestan yang senang mempelajari ajaran-ajaran Katolik. Kelompok yang pertama, kategori yang pertama adalah mereka-mereka yang mempelajari ajaran Katolik dengan tujuan untuk menyederhanakan, supaya dengan demikian gampang untuk dikritisi dan dipelintir supaya seolah-olah bahwa ajaran gereja Katolik itu adalah tidak benar. Tetapi ada juga kelompok yang kedua yang justru mempelajari ajaran gereja Katolik untuk mencari apa sebenarnya yang ada di dalam gereja Katolik. 12 pendeta yang kita ambil di sini adalah mereka-mereka yang sebenarnya awalnya sebagian hanya penasaran ingin mengetahui ajaran Katolik. Ada juga yang termasuk kelompok pertama tadi, yang awalnya skeptis bahkan melawan, tetapi pada akhirnya setelah dia mempelajari ajaran gereja Katolik, malahan dia justru memutuskan untuk menjadi pengikut Katolik. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan bahas tentang bagaimana kisah perjalanan dari 12 pendeta ini, yang tadinya pendeta, tapi sekarang mantan pendeta, setelah dia mempelajari ajaran gereja Katolik dan pada akhirnya memutuskan meninggalkan gerejanya, bahkan ada yang mengajak umatnya untuk mengikuti ajaran gereja Katolik. Mari kita mulai, saudara-saudara. Kita masuk pada tokoh kita yang pertama. Ini rata-rata mereka ini adalah doktor, jadi memang mereka rata-rata adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sebab untuk menjadi pendeta itu harus memang mempunyai pendidikan yang cukup lumayan. Yang pertama adalah Dr. Scott Hahn. Asal denominasinya adalah pendeta Presbyterian. Apa alasannya masuk Katolik? Ajaran Katolik memiliki dasar biblis dan historis yang kuat. Tentu saja ya, tentu saja lebih kuat daripada gerejanya sebelumnya, karena memang dasar historis di gereja Katolik itu memang sangat luas dan mendalam. Pemahaman tentang Ekaristi, jadi salah satu alasannya adalah Ekaristi sebagai pengorbanan sejati Kristus menjadi titik balik dalam perjalanannya menuju Katolik. Pada akhirnya setelah dia mempelajari tentang Ekaristi, dia memutuskan untuk menjadi pengikut Katolik. Buku karyanya saya tampilkan satu, ada beberapa sebenarnya, tapi saya hanya tampilkan satu, Rome Sweet Home, yang ditulisnya bersama-sama dengan istrinya. Jadi sebagai catatan bagi kita, bukan hanya Scott Hahn saja yang masuk Katolik, tetapi juga Kimberly Hahn, istrinya juga sudah masuk di dalam persekutuan gereja Katolik. Tokoh kita yang kedua adalah Dr. Alan Hahn. Mudah-mudahan saya tidak salah ucap, karena ini adalah nama-nama orang barat, jadi mudah-mudahan saya tidak salah dalam menyebutkan nama dari yang bersangkutan. Kalaupun salah, itu bisa dimaklumi karena saya bukan orang yang berbahasa Inggris. Dr. Alan Hahn asal denominasinya adalah Gereja Metodis, dalam hal ini berarti dia pendeta Metodis Evangelikal. Alasan konversinya adalah dia menemukan harta tersembunyi dalam gereja Katolik, khususnya tentang Ekaristi. Lagi-lagi saudara-saudara, tentang Ekaristi, bagaimana seorang pendeta berpindah dari gerejanya yang sebelumnya menjadi pengikut Katolik. Buku karyanya di sini ada satu saya sertakan, yang berjudul Reason I Love Being Catholic. Lalu kemudian kita pindah ke tokoh kita yang ketiga, pendeta kita yang ketiga yang berpindah ke Katolik adalah Dr. Taylor Marshall. Denominasi asalnya adalah pendeta gereja episkopal. Alasan konversinya adalah dia menjadi Katolik karena keyakinannya bahwa gereja Katolik adalah tubuh Kristus yang sejati.
Jadi saudara-saudara, menurut Dr. Taylor Marshall ini, ajaran tentang tubuh Kristus yang sejati itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Bukan kata saya, tetapi kata mantan Pak Pendeta ini. Ia merasa terpanggil untuk menerima Ekaristi dan otoritas gereja Katolik. Lagi-lagi Ekaristi dan otoritas gereja Katolik. Kemudian di sini ada satu karyanya yang agak panjang, Rome and the Origins of Catholic Christianity. Diterbitkan tahun 2012. Tokoh kita yang keempat, Pak Pendeta yang keempat yang masuk Katolik adalah Dr. Paul Tikwan. Latar belakangnya adalah dari pendeta Pentakosta dan Metodis. Saya sendiri agak-agak sulit untuk membedakan Metodis, Pentakosta, kemudian Anglikan, kemudian Evangelikal. Semua itu istilah-istilah itu ya menurut saya beda-beda tipis di dalam pengertian saya ya. Alasan konversi Dr. Paul ini adalah kebenaran yang lebih dalam. Akhirnya dia temukan di dalam gereja Katolik. Pengalaman pribadi dan studi teologisnya memperkuat keyakinan bahwa gereja Katolik adalah rumah spiritual yang sejati. Karyanya saya sertakan satu, Catholic Response to End Times Viper. Tokoh kita yang kelima, pendeta kita yang kelima yang berpindah ke Katolik adalah Dr. Norman McCrumman. Asal denominasi adalah pendeta Presbyterian. Alasan konversinya adalah melalui doa dan diskresi. Diskresi itu saudara-saudara adalah wewenang atau kekuasaan untuk memilih dan memutuskan sendiri, memilih dan memutuskan sesuatu yang hendak dijalani. Dr. McCrumman menemukan bahwa ajaran Katolik memiliki kedalaman teologis dan historis, memenuhi pencariannya akan kebenaran. Nah, ini yang saya katakan tadi, kedalaman historis. Beliau juga beranggapan demikian. Karyanya dalam bentuk artikel dapat dilihat di websitenya. Ada website dari Dr. Norman McCrumman ini membahas tentang 12 reason a Protestant pastor became Catholic. 12 alasan mengapa seorang pendeta Protestan menjadi pengikut Katolik. Anda boleh mencari ini 12 alasan seorang pendeta Protestan menjadi seorang Katolik. Dapat Anda ketik saja di Google, ini ada di sini. Boleh Anda screenshot lalu Anda ketik sendiri di Google. Tokoh kita yang keenam adalah Elf Bookman. Mudah-mudahan sebutan saya atas namanya tidak salah. Asal denominasi dia adalah pendeta karismatik, pendiri gereja Livhelord di Swedia. Alasan konversinya adalah Ekman dan istrinya merasa tertarik pada kesatuan sakramen dan tradisi gereja Katolik. Mereka juga terinspirasi oleh pengalaman spiritual di Medjugorje. Itu sebuah tempat di mana di Bosnia, di mana terdapat penampakan Bunda Maria pada waktu itu, pada waktu yang lalu, kemudian sekarang menjadi tempat siara umat Katolik. Rupanya Ulf Ekman ini bersama istrinya pernah berkunjung ke sana dan dia mengalami pengalaman spiritual tentang Bunda Maria. Ayo, siapa lagi yang menjelek-jelekkan tentang Bunda Maria? Siapa lagi yang mengatakan devosi kepada Maria adalah penyembahan berhala? Pak Pendeta ini membuktikan pengalamannya setelah mengalami pengalaman spiritual, mengunjungi tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri. Karya bukunya di sini saya sertakan satu, tetapi karena bahasa Swedia, saya tidak fasih berbahasa Swedia. Kemudian tokoh kita yang ketujuh, Pak Pendeta yang masuk ke Katolik adalah Alex Jones dari Pendeta Pentakosta Evangelikal. Latar belakangnya adalah pendeta Maranatha Christian Church dari tradisi Pentakosta. Alasan konversinya adalah setelah membaca buku Crossing the Tiber, karya Stephen Ray. Ini buku tentang menyeberangi sungai Tiber, karya Stephen Ray. Ia mulai menerapkan liturgi Katolik di dalam ibadahnya. Hal ini memicu perpecahan di jemaatnya, namun ia tetap melanjutkan perjalanan menuju Katolik. Sebagian umatnya mengikuti dia, tetapi sebagian lain juga tetap bertahan di gereja Protestan.
Buku karyanya yang juga mengisahkan tentang perjalanannya adalah, di sini saya sertakan satu, No Price Too High. Tidak ada harga yang terlalu tinggi, kira-kira begitu maknanya. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian tokoh kita yang ke-8 adalah Robert Jacobson. Latar belakangnya adalah mantan uskup. Oh, ternyata mantan uskup, saudara-saudara, di Kanada. Ternyata saya baru tahu bahwa di gereja Protestan juga ada namanya uskup, ada hierarki uskup. Alasan konversinya Bapak Uskup ini adalah setelah dia bertahun-tahun melakukan dialog teologis antara Lutheran dan Katolik, ia merasa tertarik pada ajaran Katolik dan akhirnya memutuskan untuk memilih Katolik daripada Protestan. Karya bukunya di sini saya sertakan satu, All Nature Sings, yang membahas tentang penciptaan dan penciptaan baru melalui perspektif kitab suci. Tokoh kita yang ke-9 adalah seorang tokoh yang cukup energik. Pendeta Keith Nestor ini masih lumayan muda dan dia belum lama ini beralih dari gereja Protestan ke gereja Katolik. Asal denominasinya adalah Pendeta United Methodist. Alasan konversinya adalah persoalan ekaristi, kemudian ada tradisi gereja dan otoritas magisterium. Bahkan, Keith Nestor ini mengatakan bahwa ekaristi, keyakinan tentang ekaristi setelah dia pelajari, itu telah menghancurkan keyakinannya sebagai seorang pendeta Protestan, sebagai puncak pencariannya sebagai seorang pendeta Protestan, sebagai ajaran iman yang benar, didapatkan dalam pemahaman tentang ekaristi. Karya bukunya di sini ada saya sertakan satu, The Convert's Guide to Roman Catholicism. Ini semacam panduan bagaimana seorang Protestan untuk menjadi Katolik, langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Beliau ini, Pendeta Keith Nestor ini cukup aktif dalam mengajak orang-orang Protestan untuk masuk menjadi penganut Katolik. Kemudian tokoh kita yang ke-10, Pak Pendeta yang ke-10 yang masuk ke Katolik adalah Dr. Marcus Grody. Aliran asalnya adalah pendeta Presbyterian. Alasan konversi, sejarah gereja Katolik dan peranannya dalam sejarah keselamatan. Ia merasa tertarik pada otoritas gereja Katolik, sakramen, dan kedekatannya dengan ajaran-ajaran asli gereja awal. Jadi menurut Pak Pendeta Dr. Marcus Grody ini, bahwa ajaran yang asli yang sesuai dengan gereja-gereja awal itu yang diturunkan dari para rasul itu adanya di dalam gereja Katolik. Karya bukunya di sini saya sertakan satu, tapi cukup panjang judulnya, jadi tidak saya bacakan, cukup Anda lihat dan Anda bisa cari sendiri di Google. Silakan googling, saudara-saudara. Ditulisnya bersama Dr. Thomas Woods. Tokoh kita yang ke-11 adalah Dr. Kenneth Howell. Asal gerejanya adalah pendeta Presbyterian. Nampaknya saudara-saudara paling banyak yang berpindah ke Katolik ini adalah dari pendeta Presbyterian. 1-2 pendeta Pentakosta Evangelikal. Alasan konversi dari Dr. Kenneth Howell ini adalah ia menjadi Katolik setelah melakukan penelitian teologis. Luar biasa saudara-saudara. Dia melakukan penelitian teologis. Penelitian teologis itu bukan sesuatu yang gampang saudara-saudara, karena dia mencakup mengenai hakikat di balik sebuah ajaran. Ia merasa bahwa tradisi Katolik memiliki pemahaman yang lebih otentik tentang gereja dan ajaran-ajaran Kristen awal. Jadi ini adalah orang yang kedua mengatakan bahwa ajaran Kristen awal itu yang masih dipertahankan adanya di dalam gereja Katolik. Karya bukunya di sini ada saya sertakan satu. Kemudian kita pindah ke tokoh kita yang terakhir yang ke-12. Ya, kira-kira mirip dengan 12 rasul, saudara-saudara. Dr. Paul Sheng, pendeta evangelikal yang berpindah menjadi penganut Katolik. Alasan konversinya adalah ia memutuskan masuk Katolik setelah mendalami ajaran-ajaran gereja Katolik mengenai kehidupan,
etika, dan otoritas magisterium. Saya berikan tanda khusus pada otoritas magisterium karena biasanya ini yang paling dianti oleh saudara-saudaraku yang berada di aliran Protestan. Tentang magisterium, ditentang mati-matian, dibantah mati-matian bahwa itu adalah buatan manusia belaka. Tidak ada di dalam kitab suci. Pak Pendeta ini merasa bahwa Gereja Katolik adalah pelindung yang lebih kuat bagi ajaran moral dan kehidupan beragama. Saya berikan penekanan khusus pada kata pelindung yang lebih kuat bagi ajaran moral dan kehidupan beragama. Karya tulisnya saya sertakan 1, Catholic and Pro-Life, A Call to Action. Nah, demikian saudara-saudara, bagaimana kisah perjalanan dari 12 mantan pendeta ini yang sebagian awalnya skeptis bahkan justru mencari kelemahan Katolik untuk dibantah, tetapi setelah mempelajari ajaran Gereja Katolik mereka justru menemukan kebenaran dan pada akhirnya memutuskan untuk berpindah ke Gereja Katolik. Saudara-saudara, sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang Katolik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.